Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan hukum pidana. Ya, pertemuan kita yang kedua kali ini melalui metode asinkronus video. Linknya akan saya share ke Komting. Kemudian tolong nanti mahasiswa-mahasiswi melihat videonya. Absensinya dengan cara komentar di kolom video ya di YouTube saya. Tuliskan nama lengkap dan NPM, lalu tolong nanti di like dan subscribe ya untuk YouTube saya. Jangka waktu perkuliahan kita 3 hari. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar YouTube di video saya. Oke, untuk hukum pidana. Ini bahasa Belandanya strafrecht ya. Jadi memang ini berlaku 3 tahun lagi. Artinya 3 tahun lagi sudah tidak pakai KWP ini ya. Kita ada yang terbaru. Tapi begitupun tetap harus dipelajari untuk yang berlaku saat ini ya. Hukum pidana. Banyak menurut beberapa pendapat yang saya sampaikan di dalam bahan materi. Nanti silakan buka bahan materi pertama ya. Dari para pendapat dari Indonesia dan dari luar negeri, pada intinya saya menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah aturan tertulis ya yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa, yang sifatnya memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Gitu ya. Itu secara singkatnya. Jadi ada unsur-unsur di dalam hukum pidana ini, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tindak pidana ya. Kemudian ada pidananya sendiri. Oke, contohnya nanti ada saya tuliskan di bahan materi saya. Nanti silakan dilihat ya. Nah, jadi hukum pidana itu yang tadi saya sebutkan disebut juga dengan ius bonali. Ius bonali ini dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Jadi kalau secara luasnya itu adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Nah, ius bonali dalam arti sempit yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan ya, misalnya kepolisian, jaksa ya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ya, kasus hukum pidana itu banyak sekali ya, yang terkait atau yang termasuk di dalam buku kedua ya tentang kejahatan. Ada di dalamnya tindak pidana pembunuhan di pasal 338, kemudian pembunuhan berencana di pasal 340 dan 339 ya. Kemudian ada tindak pidana penganiayaan di pasal 351 ya KWP. Kemudian ada pencurian 362, pencurian dengan pemberatan 363, pencurian dengan kekerasan 365 ya. Pencurian dalam keluarga 367 ya. Lalu ada penadahan 408, kemudian perjudian 303, pemalsuan surat 263 ya atau 264 itu pemalsuan tanda tangan. Lalu ada lagi banyak pasal yang tapi lebih populer sebenarnya saat ini marak ya, sedang ditangani oleh kepolisian, misalnya kasus begal ya 365, pencurian dengan kekerasan ya, jambret ya itu 365, pencurian dengan kekerasan. Ini rata-rata anak-anak remaja yang sering modusnya dengan seolah-olah motor itu ya, geng-geng motor dan lain sebagainya ya. Saya yakin di kelas ini nggak adalah seperti itu, nggak usah yang gitu-gituan ya, yang baik-baik aja semua kita ya. Oke, tadi sudah membahas mengenai ius bonali, kemudian ada namanya ius bonandi ya. Jadi ius bonandi ini hak mengenakan pidana. Jadi disebut juga hukum pidana subjektif.
hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, putusan, dan melaksanakan pidananya yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ya. Dan harus berdasarkan ius bonale. Tadi ius bonale atau hukum pidana objektif, ya. Lawannya apa? Ius bonandi, hukum pidana subjektif. Jadi kalau ius bonale ini disebut juga hukum pidana objektif yang meliputi hukum pidana material atau KUHP dan hukum pidana formil atau KUHAP, ya. Oke, saya akan singkat lagi. Jadi KUHP itu terdiri dari 3 buku. Jangan lupa ya, terdiri dari 3 buku. Yang pertama ketentuan umum, ya. Yang kedua tentang kejahatan, yang ketiga tentang pelanggaran, ya. Oke. Saya akan singkat lagi. Jadi bagian yang tersebar tentang perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan aktif, ya, yang penyebutannya dalam rumusan tindak pidana dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama dengan menyebutkan bentuknya secara tegas atau konkret, misalnya larangan perbuatan mengambil, ya. Dalam rumusan pasal 362 atau pencurian tadi yang saya sebutkan, atau memutus, membuang, penyegelan atau suatu benda dalam rumusan pasal, ya, 232. Jadi ada juga dengan menyebutkan bentuk secara abstrak atau tidak disebutkan wujudnya secara konkret, ya, misalnya perbuatan menghilangkan nyawa, pasal 338, ya. Kemudian merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan dalam rumusan pasal 406 yang wujud konkretnya dapat bermacam-macam. Jadi ini ada beberapa istilahnya ada perbuatan dilarang dalam hukum pidana yang dimasukkan dalam beberapa pasal yang tadi saya sebutkan. Ada 362, 338, 351, 406, ya. Kemudian 372, ya, 372 juga banyak nih, ya. Penggelapan, 378 penipuan, jangan terbalik-balik. Kadang-kadang mahasiswa ada yang terbalik, ya, mengatakan 378 adalah penggelapan, padahal 378 itu adalah penipuan. 372 itu penggelapan. 374 itu penggelapan dalam jabatan, ya. Sebenarnya sangat gampang untuk mengingatnya karena ini pasal-pasal yang sudah memang banyak, ya, kejadian-kejadian sehingga kita gampang mengingatnya. Oke, tentu coba pelajari di rumah. Ingat-ingat, ya, 362 pencurian biasa, ya kan? 363 pencurian dengan pemberatan, 365 pencurian dengan kekerasan, 367 pencurian dalam keluarga. Kemudian nanti kita pindah lagi ke 351 penganiayaan, ya. Jadi penganiayaan itu ada yang luka ringan, luka berat, kemudian mengakibatkan kematian, ya. Lalu ada 338 pembunuhan biasa misalnya, ya. Kemudian 339, 340 pembunuhan berencana. Kemudian ada 303 perjudian, 263 pemalsuan misalnya. Kemudian 408 penadahan, ya. Apalagi 359 karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, ya, atau meninggal dunia. Itu biasanya yang tabrak lari, ya. Dia mengemudikan mobil, kemudian dia lupa, atau nggak lupa juga sih, bukan lupa, tapi dia mungkin dalam keadaan mabuk, ataupun kalau dia tidak dalam keadaan mabuk tapi dia karena kelalaiannya dia menabrak orang sampai meninggal dunia. Ya, itu banyak kasusnya, ya, seperti kasus anaknya Ahmad Dhani, Sidul, ya, dia menabrak korbannya di jalan tol, ya. Ada beberapa korban yang meninggal dan luka parah, tapi akhirnya ujungnya restoratif justice atau RJ, perdamaian, sehingga tidak diperkarakan atau diproses secara litigasi, ya. Oke, kemudian kita pindah lagi. Ini saya coba nih. Ada pembagian hukum pidana. Jadi hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara, ya. Yang pertama adalah hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak, ya.
Jadi ini maksudnya dibedakan antara hukum pidana material dan formil, ya, atau hukum acara pidana. Yang kedua, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Kemudian kalau subjektif dan objektif tadi kan kita sudah membahas mengenai ius punandi dan ius punali. Nah, jangan lupa ius punandi tadi hukum pidana dalam hukum pidana objektif, kemudian yang punali adalah objektif, ya. Punandi, punali, ya. Oke. Kemudian atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana. Jadi itu terbagi dari beberapa, ya. Hukum pidana umum, hukum pidana khusus, ya. Kalau yang khusus namanya misalnya itu diatur di luar dalam KUHP. Di luar dari KUHP contohnya tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, ya, atau illegal logging, ya. Apalagi cybercrime atau undang-undang ITE, nah itu khusus, ya. Jadi kalau judinya judi online bukan KUHP ini kenakannya sanksinya, tapi undang-undang ITE, ya. Kemudian apalagi misalnya penghinaan, ya, penghinaan pasal 310 atau 315 KUHP. Tapi misalnya kok penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan di media sosial, ya, contohnya melalui Facebook atau WhatsApp, ya, atau media sosial lainnya kan banyak tuh, ada Twitter, ya, dan lain sebagainya, Instagram, ya, dia menghina seseorang, ya, tersebarlah sehingga itu jadi kena undang-undang ITE, ya. Kemudian atas dasar sumbernya. Jadi kalau atas dasar sumbernya itu memang juga dibagi atau dibedakan menjadi hukum pidana umum dan pidana khusus, ya, yang pengertiannya berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Oke, ya. Kemudian atas dasar wilayah berlakunya hukum. Jadi wilayah berlakunya hukum ini dapat dibedakan hukum pidana umum dan hukum pidana lokal, ya. Jadi kalau hukum pidana umum ini hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Jadi contohnya KUHP misalnya, ya. Kemudian hukum pidana dalam KUHP itu berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Jadi namanya itu asas teritorialitate, ya. Ini ada di pasal 2, ya. Jadi tadi kan yang umum, yang lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang lokal, ya, yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Jadi contohnya perda, ya, tingkat provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota, ya, atas dasar berlakunya hukum. Hukum pidana masih juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, atau hukum pidana supranasional. Itu, ya, banyak nih perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada atas dasar berlakunya atau atas dasar bentuk atau wadahnya. Jadi dibedakan menjadi hukum pidana tertulis, kemudian contohnya itu undang-undang, ya, kemudian hukum pidana tidak tertulis atau disebut dengan hukum pidana adat, ya. Kalau hukum adat itu nggak tertulis tapi di hati masyarakat, ya, secara turun-temurun. Itu biasanya hukum orang Batak, ya, ada Bataknya, kemudian Padang, ya, Aceh dan lain sebagainya, ya. Oke, ada jenis-jenis hukum pidana, ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau material itu KUHP, kemudian yang formil itu adalah KUHAP, karena formil mengatur tentang tata cara. Ini saya sengaja memberikan banyak sekali bahan supaya bisa dibaca dan lebih jelas, ya. Definisi-definisinya, contoh-contohnya, dan lain sebagainya itu ada di bahan materi. Yang pertama, kalau dulu itu hukum pidana itu mata kuliah dibedakan atas 2, hukum pidana pertama dan hukum pidana kedua. Sekarang sudah digabung menjadi 1, sehingga bahan materi hukum pidana 1 dan hukum pidana 2 saya pun jadikan 1. Makanya jadi sekitar 22, ya, sekitar 22 PowerPoint. Oke, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, setelah pembagian
jenis-jenis hukum pidana, ada juga fungsi hukum pidana. Ya, nanti bisa dibaca kembali. Ini ada banyak, saya lagi buka slide-nya ya. Lalu ada ilmu hukum pidana dan kriminologi. Ya, kalau kriminologi kan itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Kebalikannya adalah viktimologi. Viktimologi adalah ilmu mempelajari tentang saksi dan korban. Jangan lupa ya, kriminologi ilmu mempelajari tentang kejahatan atau penjahat, kalau viktimologi itu mempelajari tentang saksi dan korban. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Insya Allah ibadah puasanya lancar dan berkah dalam melaksanakan semua kegiatan di dalam bulan Ramadan. Saya mohon maaf jika terjadi kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.